Keesokan harinya, setelah Sakura dan yang lainnya rapat dengan Umemiya, cerita berlanjut dengan Sakura yang sedang berlatih tanding dengan Toma Hiragi. Di sana terlihat Sakura sangat bersemangat saat melawan Hiragi. Dia merasa harus menjadi lebih kuat untuk melindungi teman-temannya saat berperang melawan Yamato Endo. Sakura terlihat sangat kesal karena pukulan dan tendangan dari Hiragi sangat keras sampai membuat dirinya terlempar ke belakang. Selain itu, teman-teman dari Sakura juga sedang berlatih tanding. Ada Takeshi Enomoto melawan Taiga Sugiura, Yuto Kusumi melawan Mitsuki Kiryu, dan Ren Kaji melawan Suo Hayato. Saat mereka beristirahat, Takeshi Enomoto bertanya-tanya, mengapa Sakura selalu bertemu dengan masalah? Apa dia memancarkan semacam aura yang memancing masalah? Tiba-tiba anak dari kelas 1 datang. Anzai berkata dengan suara lemas karena dilatih oleh kakak kelas mereka. Dia tidak menarik masalah. Dialah yang melompat masuk ke dalam masalah itu sendiri. Bahkan jika dia melihat orang lain butuh bantuan, dia akan langsung membantu mereka. Karena itulah dia selalu mendapatkan banyak masalah. Yang berarti Sakura adalah pria yang sangat baik. Di sisi lain, terlihat beberapa anggota Bofurin yang sedang berpatroli di kota Makochi. Terlihat lebih banyak anggota yang berpatroli karena mereka tahu Yamato Endo dan geng Shadows bisa datang kapan saja. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke sekolah, Sakura dan teman-temannya bertemu dengan orang-orang yang selama ini dibantu olehnya. Dia dan teman-temannya mendapatkan banyak sekali hadiah. Mereka juga mendapatkan makanan dari mereka. Di sana Sakura terlihat sangat senang dan Nire berkata, hidup tidak pernah sedamai ini. Kita mungkin lupa bahwa besok akan ada hari di mana kita berperang dengan geng Shadows. Setiba di sekolah, tiba-tiba semua anak kelas 1 gempar dan Umemiya memanggil mereka ke atap sekolah. Ternyata mereka mendapatkan surat deklarasi perang dari geng Shadows aka Yamato Endo. Surat edaran perang itu ditempel pada salah satu pintu kelas yang berisikan dalam 2 minggu ke depan dia dan gengnya akan datang lagi ke kota Makochi untuk menghancurkan Bofurin. Pada suratnya berkata, dalam 2 minggu dia dan gengnya akan datang lagi ke kota Makochi untuk menghancurkan Bofurin. Beberapa hari kemudian, terlihat para anggota Bofurin sedang mengatakan untuk menyiapkan sebuah rencana. Rapat itu dipimpin oleh Saku Mizuki. Dia berkata kepada mereka, pertempuran akan dimulai 9 hari lagi pada tanggal 21 Juni, tepat pada pukul 24.00 tengah malam. Tujuan mereka untuk menghancurkan Bofurin. Mereka tidak memberitahu di mana mereka akan menyerang. Dan karena itu, kita tidak tahu mereka akan datang dari mana. Demikian, kita harus membuat garis pertahanan di seluruh kota. Tepatnya mereka akan berjaga di 3 jembatan di sungai, di hutan kota, dan di jalan utama. Dengan demikian, kita harus membuat garis pertahanan di seluruh pintu masuk menuju ke kota Makochi. Terdapat 3 jembatan di sungai, 1 pintu masuk di hutan kota, dan 1 pintu masuk lagi di jalan utama. Kita harus berjaga-jaga di sana. Tim yang berjaga di hutan kota adalah tim Jojo dan yang dipimpin oleh Takumi Momose, dan tim Komoku yang dipimpin oleh Saku Mizuki. Di jalan utama, mereka akan menempatkan tim Jikoku yang dipimpin oleh Tasuku Subakino karena mereka sangat handal dalam beradaptasi dengan lingkungan pertarungan yang ada. Mereka harus cepat untuk berpindah ke tempat tim lain yang sedang bertarung. Dan di 3 jembatan akan dijaga oleh tim Tamon. Mereka harus dibagi menjadi 3. Jembatan pertama akan dijaga oleh Toma Hiragi dan pasukannya. Jembatan kedua akan dijaga oleh Ren Kaji dan pasukannya. Jembatan ketiga akan dijaga oleh Sakura Haruka dan pasukannya. Saat kemudian, tiba-tiba Nire bertanya, bagaimana jika mereka memusatkan penyerangan pada salah satu titik saja, salah satu pintu masuk kota Makochi? Maka mereka akan dengan cepat menghancurkan salah satu tim dan memasuki kota, bukan? Takumi Mizuki menjawab, dalam pesan deklarasi perang musuh memberikan 2 aturan. Pertama, mereka tidak akan menyerang kota selama masih ada anggota Bofurin yang berdiri. Dengan demikian, selama masih ada salah satu dari kita yang masih sanggup berdiri di hadapan musuh, maka kota akan aman. Oleh karena itu, kunci dari pertempuran ini adalah seberapa cepat kita memberikan informasi pada masing-masing tim. Oleh karena itu, aku akan membuat grup chat yang berisikan wakil ketua kelas. Aku meminta kalian untuk memberikan informasi dengan cepat bagaimana jalannya pertarungan. Jika kalian merasa musuh terlalu banyak dan kalian tidak bisa mengatasinya, silakan kirim pesan di grup. Jika kalian merasa kalian bisa mengatasi musuh sendiri, kalian juga harus kirim pesan di grup.
Termasuk juga bila di sana terdapat Yamato Endo dan Chika Takishi. Kalian harus segera memberitahu di grup. Aturan nomor 2 adalah Bofurin Hajime Umemiya tidak boleh meninggalkan lapangan sekolah saat pertarungan. Jika musuh melihat Hajime Umemiya di kota, maka mereka akan langsung mengabaikan para anggota Bofurin dan langsung menyerbu ke dalam kota. Saat kemudian, para anak-anak dari Furin langsung kebingungan. Dengan tanpa adanya ketua mereka, Hajime Umemiya di garis depan. Menanggapi hal tersebut, Hajime Umemiya langsung memberi mereka semangat dan berkata demikian. Ayolah guys, kita sebenarnya beruntung. Selama masih ada di antara kita yang berdiri, maka mereka tidak akan menyerang ke kota kan? Tujuan utama kita adalah melindungi kota. Jadi aturan ini sangat membantu kita, bukan? Mereka kira dengan mengeluarkanku di garis depan maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Apa Bofurin tidak ada jika aku di sini? Bofurin itu adalah kalian semua, guys. Tunjukkan pada mereka apa itu Bofurin. Aku mengandalkan kalian semua, teman-teman. Ketika mereka langsung bersemangat kembali setelah mendengarkan perkataan dari Umemiya. Namun kemudian Mizuki menyela mereka dengan mengatakan, kita masih memiliki satu resiko lagi, yaitu soal geng Noroshi. Noroshi adalah salah satu tim dari Bofurin di zaman dulu, yang berisikan 10 orang-orang kuat. Aku yakin para anak kelas 3 pasti masih mengingat mereka. Dan beberapa anak kelas 2 pasti sudah mendengarkan cerita dari kakak kelas mereka. Geng Noroshi adalah geng yang sangat kuat. Mereka memutuskan untuk mengikuti Endo dan meninggalkan Furin pada zaman dulu. Kita tidak tahu apa mereka akan ikut dalam pertempuran ini atau tidak. Namun jika mereka muncul di pertarungan, maka tidak ada yang dapat menghadapi mereka kecuali pemimpin pada setiap tim. Karena mereka itu sangat kuat. Sakura malah kebingungan mendengar perkataan dari Mizuki. Tapi aku tidak tahu siapa saja anggota Noroshi itu. Aku tidak tahu mereka itu seperti apa. Lalu bagaimana cara aku menghadapinya? Apakah kalian memiliki fotonya? Mendengar hal itu, Umemiya dan Tsubaki langsung tertawa. Umemiya berkata, jadi itu yang kau cemaskan ya? Menanggapi hal tersebut, Suzuki berkata, kau tidak perlu tahu wajah mereka. Kau akan langsung tahu saat kau melihat mereka. Sehari sebelum pertarungan dimulai, anggota dari tim Sakura mengadakan rapat internal untuk menjelaskan strategi mereka sendiri. Pada intinya, mereka akan mengirim Sakura dan Sugishita untuk maju ke barisan paling depan, dan mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan sebanyak mungkin musuh di depan. Sementara itu, anggota yang lain berada di barisan belakang dan menjaga jarak mereka untuk berdekatan satu sama lain, agar mereka dapat saling membackup pertarungannya. Karena dengan strategi seperti ini, jika jumlah musuh lebih banyak dari mereka, mereka tidak akan bisa mengumbar anggota Bofurin, seperti saat mereka melawan geng Kill. Singkat cerita, hari pertempuran pun tiba. Para anggota dari kelas 1 pun telah tiba di jembatan, dan mereka dipimpin oleh Sakura. Tiba-tiba, segerombolan musuh datang dari arah seberang jembatan. Suho yang melihat mereka berjumlah jauh lebih banyak dari anggotanya, langsung berkata kepada Nirei, Nirei, segera minta bantuan ke grup chat. Saat kemudian Nirei tiba-tiba menjadi panik, karena ternyata semua tim dari semua lokasi membutuhkan bantuan. Ini tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan, Sakura-san? Kita harus apa? Tepat pukul 23.57, panel berpindah ke sudut pandang Yamato Endo. Oh, 3 menit lagi ya? Takeshi, kau tahu kenapa aku memilih hari ini? Itu karena besok adalah hari ulang tahunmu, Takeshi. 3 menit lagi. Mendengar hal itu, Takeshi tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah pertarungan dengan Umemiya. Jujur saja, aku tidak peduli. Tidak, hah? Ya jelas tidak sih. Hahaha. Yamato Endo tertawa. Panel berpindah lagi ke sudut pandang dari Sakura. Dia berkata ke teman-temannya, jadi kalian mau aku melakukannya sendiri lagi? Sakura langsung membalikkan badan dan hendak berlari ke arah musuh sambil berkata, mereka yang menyebabkan rasa sakit, mereka yang membawa kerusakan, mereka yang memiliki niat jahat, mereka akan dibersihkan oleh Bofurin tanpa terkecuali. Tepat pada pukul 24.00, tim Bofurin dan musuh berlari mendekat untuk bertempur. Terdengar salah satu anggota dari musuh berkata untuk meremehkan yang Bofurin. Mereka melihat jumlah mereka jauh lebih banyak. Jadi cuma segini ya yang datang. Ini sangat gampang. Mendengar hal itu, Suho memerintahkan teman-temannya untuk bertahan posisi kalian, guys. Sementara itu, Sakura dan Sugishita sudah berada di antara para musuh, dan mereka mulai menghajar mereka satu persatu. Salah satu dari anggota musuh pun berkata, mereka semua berdua, lewati saja mereka. Namun di belakang Sakura dan Sugishita terdapat Sugiura yang langsung menghajar mereka. Namun beberapa dari mereka masih sempat lolos di hadangan Sugiura. Salah satu musuh pun berkata, jumlah kita lebih banyak, maju.
kepung mereka dari depan dan belakang. Namun, saat musuh mengepung pasukannya di depan, di belakang mereka terdapat Suo Hayato dan Mitsuki Kiryu yang langsung mengajar musuh dari belakang. Mereka memerintahkan teman-temannya untuk fokus saja ke musuh yang ada di depan mereka. Jangan pedulikan yang di belakang. Yang di belakang akan langsung dihabisi oleh mereka. Dengan formasi ini, para anggota dari tim dari Sakura dapat menangani musuh dengan baik meskipun mereka kalah jumlah. Musuh mulai kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa karena jembatannya sempit. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menyerang sekaligus. Tiba-tiba ada lagi satu orang yang lolos dan akan menghajar Nirei. Tiba-tiba Nirei dengan gerakan yang menundukkan kepala, dia membuat musuh yang maju menyerang terjatuh. Tiba-tiba saat Sakura dan Tsukishita di depan sedang menghajar para musuh, satu orang di antara mereka yang sangat tinggi dan besar maju ke depan. Biar aku yang mengurus mereka. Kalian ke belakang mereka dan bereskan bocah-bocah itu saja. Tanpa banyak berbicara, Sakura dan Tsukishita langsung maju menerjang dia dan menendang dia secara bersamaan. Pria besar itu pun langsung tumbang dan jatuh, dan Sakura berkata, kumpulkan semua petarung terbaikmu dan seret mereka ke sini. Sementara itu, di hutan kota juga sedang terjadi pertempuran. Di sana terlihat Misuki yang menghajar musuh dan juga Momose. Namun, tiba-tiba ada segerombol berandalan lain yang maju untuk menghadang mereka. Mereka mengenakan jaket dan menggunakan senjata. Terlihat dari jaket mereka ternyata itu adalah Genkill. Ternyata Genkill juga ikut dalam pertarungan tersebut. Di panel berikutnya, terlihat pasukan dari Toma Hiragi yang ada di jembatan yang satunya. Mereka mulai menghajar banyak sekali musuh. Hiragi bergumam, ternyata orang-orang itu tidak ada di sini. Yang dia maksud adalah para anggota dari geng Noroshi. Sesaat kemudian, tiba-tiba Suo berkata kepada Nirei, Nirei, apa kita sudah dapat pesan dari lokasi yang lainnya? Tidak, belum ada pesan apa-apa. Lalu dari kejauhan tiba-tiba ada dua orang dari antara musuh yang maju ke depan dengan berjalan. Apa sih yang mereka lakukan ini? Mereka semua bodoh, tidak bisa mengalahkan hanya dua orang. Ternyata ada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Hei, maukah kalian bermain dengan kami? Melihat hal itu, Sakura langsung sadar. Sial, dia orangnya kan. Orang yang dibicarakan itu, anggota Noroshi itu. Sial, banyak sekali dari musuh yang sudah maju. Lalu di hutan kota, juga tiba-tiba muncul dua orang musuh yang kuat dan menyapa Misuki dan juga Momose. Susah saja kau kesini. Itu adalah dua orang anggota Noroshi juga. Dan di hadapan Tsubakino juga tiba-tiba ada satu orang yang menyapanya. Dan itu juga salah satu anggota Noroshi juga. Lalu di hadapan Toma Hiragi juga terdapat satu orang anggota Noroshi yang menyapanya. Hei Hiragi, kau sudah terlihat kecapean. Kau sudah mulai tua ya. Di jembatan yang satunya lagi terdapat Renkaji dan pasukannya yang sedang berhadapan dengan musuh. Tiba-tiba satu orang maju dengan berjalan dengan santai dan terlihat itu adalah musuh yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari geng Noroshi. Lengkap sudah geng Noroshi yang muncul. Sakura Haruka melawan Suji Hashirao. Lalu Toma Hiragi melawan Kyosuke Masuda. Suo Hayato melawan Kaito Obiki. Renkaji melawan Kanon Banjo. Takumi Suki dan Momose melawan Chihiro Sakushi dan Seitaru Tarumi. Lalu Tsubakino melawan Genji Sukichi. Jadi yang belum muncul di pertarungan itu adalah Yamato Endo dan Chika Takeshi saja. Semua para anggota dari geng Noroshi sudah muncul